Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Ernawati SDMSI selaku dosen mata kuliah Kebangsentralan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan moneter resesi global. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu kebijakan moneter dan apa itu resesi global. Nah, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Nah, pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Nah, tujuan lain dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Ada lagi tujuan lain dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya inflasi dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kebijakan moneter termasuk kebijakan ekonomi makro, menetapkan kebijakan moneter memperhatikan siklus kegiatan ekonomi, sistem perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor ekonomi yang mendasar. Strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di masing-masing negara. Kemudian yaitu perlu juga kita mengenal mengenai resesi global itu sendiri. Nah, resesi global itu sendiri merupakan keadaan inflasi produk domestik bruto atau biasa kita kenal sebagai PDB. Nah, produk domestik bruto dunia ini berdasarkan indikator ekonomi makro dunia, termasuk populasi pengangguran, arus modal, produksi dalam industrinya, konsumsi minyak dunia, dan perdagangan sahamnya. Nah, ketika resesi global berlangsung, keadaan negara-negara maju nantinya menghadapi kontraksi yang dalam, dan dampak perekonomian bagi negara-negara berkembang kelak melamban seketika. Begitupun juga perdagangan saham mengalami penurunan dengan cepat. Kemudian, judul besar yang kita akan bahas di sini mengenai kebijakan moneter resesi global. Nah, kebijakan moneter pada saat resesi global dapat bervariasi tergantung pada lembaga moneter yang bertanggung jawab, seperti halnya misalnya Bank Sentral, dan situasi ekonomi yang spesifik. Namun, ada beberapa kebijakan umum yang sering digunakan dalam upaya mengatasi resesi global. Di sini yaitu ada 5 poin mengenai upaya mengatasi resesi global tersebut. Yang pertama kita bahas mengenai penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga ini, Bank Sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Penurunan suku bunga dapat merangsang pengeluaran konsumen dan investasi bisnis yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian poin yang kedua ada kebijakan kuantitatif. Bank Sentral dapat mengadopsi kebijakan kuantitatif seperti program pembelian aset atau obligasi pemerintah untuk meningkatkan likuiditas pasar jangka panjang. Nah, hal ini bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan meningkatkan ketersediaan dana. Kemudian ada poin ketiga mengenai
penyesuaian cadangan bank. Nah, poin ketiga ini, bank sentral dapat mengurangi persyaratan cadangan yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial. Nah, langkah ini memberikan bank-bank lebih banyak likuiditas untuk memberikan pinjaman kepada individu dan perusahaan yang diharapkan akan membantu meningkatkan pengeluaran dan investasinya. Kemudian poin keempat mengenai investasi mata uang. Nah, poin keempat ini menjelaskan dalam situasi resesi global, bank sentral juga dapat melakukan intervensi mata uang untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar. Intervensi seperti pembelian atau penjualan mata uang asing dapat membantu menjaga stabilitas mata uang nasional dan mencegah volatilitas yang berlebihan. Kemudian poin terakhir yaitu stimulasi fiskal. Nah, pada poin terakhir ini, stimulasi fiskal ini meskipun bukan kebijakan moneter langsung, kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengatasi resesi global. Nah, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik dan mengurangi pajak atau memberikan insentif lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, penting bagi kita dan penting untuk diingat bahwa kebijakan moneter harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing. Keadaan ekonomi masing-masing negara dan pertimbangan lain yang relevan. Setiap negara mungkin memiliki strategi yang berbeda dalam menghadapi resesi global ini, tergantung pada tantangan yang dihadapinya dan alat kebijakan yang tersedia. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa sekalian bertanya-tanya, penyebab resesi global itu dari mana ya? Nah, di sini kita akan bahas bersama. Ada 6 poin penyebab resesi global. Nah, kita bahas bersama yaitu pada poin pertama mengenai yang pertama itu ketidakstabilan pasar keuangan. Nah, pada ketidakstabilan pasar keuangan ini, krisis keuangan yang melanda sektor perbankan atau pasar keuangan global dapat memicu resesi global. Kita beri contoh misalnya yaitu krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dipicu oleh kegagalan sektor perumahan di Amerika Serikat. Kemudian penyebab yang kedua ada penurunan permintaan konsumen. Nah, ketika konsumen mengurangi pengeluaran mereka untuk barang dan jasa, hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan secara keseluruhan dalam ekonomi global. Nah, penurunan permintaan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, kemudian ada tingkat pengangguran yang tinggi, dan ada penurunan kepercayaan konsumen. Poin ketiga ada penurunan investasi bisnis. Nah, yang poin ketiga ini membahas investasi bisnis yang menurun juga dapat berperan dalam memicu resesi global. Jika perusahaan-perusahaan mengurangi investasi dalam produksi dan pengembangan, nah hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi, penurunan lapangan kerja, dan penurunan pendapatan. Kemudian ada poin yang keempat mengenai perubahan kebijakan moneter. Perubahan kebijakan moneter ini yang tidak tepat atau perubahan yang tiba-tiba dalam kebijakan moneter suatu negara atau kelompok negara
juga dapat berkontribusi terhadap resesi global. Kita beri contoh misalnya, kenaikan suku bunga yang drastis dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi pinjaman dan investasi. Kemudian poin kelima ada perang dagang. Nah, di perang dagang ini, konflik perdagangan yang luas antara negara-negara besar juga dapat menjadi penyebab resesi global. Tarif tinggi, pembatasan impornya, dan hambatan perdagangan lainnya dapat mengganggu aliran barang dan jasa antar negara, serta mengurangi pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Kemudian poin terakhir mengenai bencana alam atau kejadian tak terduga. Nah, bencana alam ini bencana alam besar ini seperti gempa bumi, tsunami atau pandemi seperti yang terjadi pada tahun 2020, yaitu mengenai COVID-19 yang masih tenar pada tahun 2020 sampai sekarang masih ada COVID-19. Nah, disitulah dapat mengganggu aktivitas ekonomi secara global ketika produksi dan distribusi terhenti atau terganggu. Nah, hal ini dapat menyebabkan resesi global tentunya. Nah, kesimpulannya di sini penting untuk dicatat bahwa penyebab resesi global tidak selalu berlaku untuk setiap resesi yang terjadi. Kondisi ekonomi yang kompleks dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perekonomian global membuat penyebab resesi bisa bervariasi dalam setiap periode waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dalam materi saya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om.